Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Salam kebajikan untuk kita semua. Sugeng rawuh sedulurku semua. Sebelum kita mulai, silakan tuliskan di komentar, Rahayu, aku hadir. Dan balas salam tadi sesuai keyakinan panjenengan. Supaya energi kita tersambung dalam satu lingkaran cerita malam ini. Tarik napas pelan. Lepaskan. Kita mulai. Sedulur, pernahkah panjenengan bertemu seseorang yang sabarnya, seperti tidak ada batasnya? Tidak marah meski terus disakiti. Tidak menuntut meski terus dimanfaatkan. Diam, tersenyum, bahkan mengalah berkali-kali. Dan anehnya, alam seolah mencatat semua itu. Jika orang lain mungkin akan langsung bereaksi, maka mereka yang lahir di weton wage justru memilih tersenyum. Tapi senyumnya bukan berarti mereka baik-baik saja. Bisa jadi, itu adalah tanda alam sedang menabungkan balasan untuk mereka. Dan balasan itu, bukan balasan kecil. Dalam kepercayaan Jawa, setiap weton membawa karakter batin dan takdir spiritual tertentu. Dan wage adalah salah satunya. Yang diberkahi kesabaran tidak biasa. Tapi jangan salah. Kesabaran wage bukan berarti boleh diremehkan. Karena ketika wage sudah diam terlalu lama, itu artinya semesta sedang bergerak. Sabar mereka adalah ujian bagi orang lain. Siapa yang menyakitinya, akan menanggung akibatnya. Sedulurku, setelah kita memahami bahwa kesabaran wage bukan hal biasa, kini saatnya kita masuk lebih dalam. Apa sebenarnya yang disimpan dalam diam mereka? Apa saja tanda-tanda ketika batas kesabaran itu mulai disentuh? Mari kita uraikan pelan-pelan, supaya panjenengan bisa mengenali kekuatan tersembunyi di balik sikap wage yang terlihat tenang. 1. Sabar bukan karena lemah, tapi karena bijak. Sedulur, orang yang lahir di weton wage sering dianggap terlalu baik, terlalu memaklumi, terlalu mengalah. Banyak yang tidak paham bahwa sikap itu bukan karena mereka lemah. Justru wage punya hati yang lebih kuat daripada yang terlihat. Mereka sabar bukan untuk dipandang suci atau demi penilaian orang lain. Mereka sabar karena mengerti bahwa tidak semua persoalan perlu dibalas dengan amarah. Wage percaya, jika mereka ikut panas, keadaan justru makin kacau. Maka wage memilih untuk menjadi yang paling dingin di situasi paling panas. Mereka memilih menunggu saat yang tepat, sambil dia mengamati siapa yang menunjukkan wajah asli dan siapa yang hanya bertopeng baik. Panjenengan yang lahir wage mungkin sering mengalami, ada orang yang tidak menghargai kebaikan panjenengan. Sudah dibantu, masih saja direndahkan. Sudah mengalah, tetap disalahkan. Tapi wage tetap bertahan dengan hati luasnya. Dalam diam itu sebenarnya ada banyak hal yang panjenengan pikirkan. Wage sering bergumam dalam hati. Sudahlah, nggak usah dibesarkan. Aku mengalah dulu saja. Namun di saat yang sama, wage mencatat setiap perlakuan orang itu. Wage ingat bagaimana mereka sampai membuat hati wage terluka. Mereka lupa. Wage diam itu bukan tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Yang menarik sedulur, wage jarang sekali menunjukkan kemarahan langsung. Mereka menghindari konflik karena merasa waktu dan keadaan suatu saat akan mengungkapkan kebenaran. Wage paham bahwa amarah hanya memberi kemenangan sesaat. Sedangkan kesabaran bisa memberi kemenangan yang datang tepat pada waktunya. Wage memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Tidak perlu balas menyakiti untuk menunjukkan bahwa mereka mampu melawan. Karena wage percaya, semesta lebih pandai dalam menghukum orang yang semena-mena. Ada kalimat sesepuh yang pas untuk menggambarkan wage. Nanging ojo diremehke wong sing ngempet nesu. Jangan remehkan orang yang menahan amarah. Karena saat wage menahan amarahnya, sebenarnya mereka sedang memberi kesempatan pada orang lain untuk memperbaiki sikapnya. Dan jika kesempatan ini diabaikan, maka kesabaran wage berubah menjadi batas yang sulit dilewati. Ketika wage merasa semua sudah melampaui batas, wage bisa menghilang dari kehidupan seseorang tanpa banyak kata. Saat wage pergi, disitulah banyak orang baru sadar. Ternyata wagelah yang selama ini menenangkan keadaan. Kesabaran wage juga datang dari pengalaman. Mereka sering jatuh, sering kecewa, tapi semua itu justru mendewasakan batinnya. Wage tahu betapa sakitnya merasa diperlakukan tidak adil.
maka mereka memilih tidak membalas dengan keburukan yang sama. Wage memilih tetap menjadi cahaya, meski sering dikelilingi kegelapan hati manusia lain. Itulah mengapa mereka bisa terus melangkah tanpa banyak keluhan. Wage percaya bahwa sesuatu yang datang dari niat baik, nantinya akan kembali dalam bentuk kebaikan pula. Namun sedulur, meski sabar itu luar biasa, bukan berarti boleh dimanfaatkan semaunya. Wage yang terlalu lama diam akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dibaca, dan tidak bisa dihentikan ketika waktunya tiba. Karena sabarnya Wage bukan tanpa batas. Dan ketika batas itu disentuh, yang bergerak bukan hanya Wage, melainkan alam. Kalau diamnya Wage menyimpan kesabaran, maka di dalam kesabaran itu ada sesuatu yang lebih besar. Teguran halus dari semesta yang mulai bekerja ketika ada orang yang memperlakukan Wage dengan semena-mena. Lalu, bagaimana alam ikut turun tangan ketika Wage memilih diam? Mari kita lanjut ke poin 2. Diamnya Wage mengandung teguran semesta. Sedulur, diamnya Wage itu bukan diam kosong. Ketika Wage tidak membalas perlakuan buruk, bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Justru pada saat Wage diam, semesta sedang mencatat. Ada sesuatu yang bergerak pelan tapi pasti. Banyak orang yang menyakiti Wage akan merasa seolah tidak langsung mendapat balasan. Karena alam bekerja dengan cara yang halus, menunggu saat yang tepat untuk mengembalikan semuanya. Wage sering menjadi saksi bagaimana orang yang meremehkannya akhirnya jatuh oleh kesombongannya sendiri. Dan yang menarik adalah, Wage tidak perlu melakukan apa-apa. Mereka hanya diam, tetapi diam yang berisi doa-doa yang tidak terucap. Diam yang menyimpan luka yang tidak dibalas. Diam yang menyampaikan pesan ke langit bahwa Wage sudah cukup menahan. Semesta akan menilai, siapa yang benar-benar berniat jahat, siapa yang hanya hilaf, siapa yang layak diberi kesempatan, dan siapa yang pantas diberi pelajaran. Karena dalam filosofi Jawa, ada pepatah yang mengingatkan, wong apik yen disakiti, suarane langsung tekan langit. Orang baik jika disakiti, suaranya langsung terdengar di langit. Wage yang memilih dia mengajarkan sesuatu, kebenaran tidak perlu teriak, sebab semesta sendiri akan memperjuangkannya. Diam Wage adalah cara alam memberi ruang kepada pelaku untuk sadar. Namun sayangnya, tidak semua orang mampu membaca kode itu. Mereka melihat Wage diam, lalu menganggap Wage bisa dipermainkan. Mereka mengira Wage bodoh atau tidak punya nyali untuk melawan. Padahal Wage hanya tidak ingin merusak dirinya dengan dendam. Sedulur mungkin pernah mengalami, orang yang dulu menyakiti, tiba-tiba hidupnya kacau. Orang yang memanfaatkan Wage, pelan-pelan kehilangan kehormatan. Orang yang menipu Wage, akhirnya tertipu lebih parah oleh orang lain. Semua itu terjadi tanpa Wage perlu berbuat buruk sebagai balasan. Karena apa yang dilakukan seseorang, akan kembali dengan sendirinya. Wage hanya sedang melihat bagaimana takdir berjalan. Namun satu hal yang perlu diingat, Wage bukan tipe yang suka menyaksikan penderitaan orang lain, bahkan jika itu adalah orang yang pernah menyakitinya. Wage bisa merasa iba. Wage bisa merasa sedih. Mereka bisa dengan mudah memaafkan meski hati masih menyimpan bekas luka. Wage memiliki rasa iba yang tulus. Tapi kemudian semesta akan kembali memberi batas. Cukup. Jangan lagi kau relakan hatimu disakiti oleh orang yang sama. Diamnya Wage itu tajam. Ia bisa jadi batas akhir untuk sebuah hubungan. Ketika Wage sudah diam dan benar-benar menjauh, itu pertanda Wage tidak ingin lagi membuka pintu bagi orang yang sama. Yang lebih menyeramkan lagi adalah, saat alam ikut menutup pintu takdir orang itu menuju Wage, rezekinya bisa menjauh. Orang-orang baik di sekitarnya bisa pergi satu-satu. Karena ketika Wage disakiti, seringkali pelindung tak terlihat di sekitar Wage ikut tersinggung. Maka sedulur, jangan pernah sepelekan orang Wage yang pendiam. Sepi bukan berarti sepi dukungan. Kadang yang diam itulah yang memiliki sekutu paling kuat, restu leluhur dan perlindungan alam yang selalu mengawasi. Jika diam Wage saja sudah mampu mengundang teguran semesta, lalu apa yang terjadi ketika ada orang yang terus-menerus menguji kesabarannya? Di titik itu, kesabaran Wage bukan lagi ujian untuk dirinya, melainkan ujian besar bagi orang yang menyakitinya. Mari kita lanjut ke poin 3. Kesabaran Wage adalah ujian bagi orang yang mengujinya. Sedulur, dalam hidup ini, sering kita jumpai orang yang kelewatan batas hanya karena merasa seseorang terlalu baik. Itulah yang sering dialami Wage. Mereka diperlakukan semena-mena dengan alasan,
Dia pasti maklum. Dia pasti nggak marah. Wage diuji berkali-kali. Kadang lewat ucapan pedas, kadang lewat perlakuan yang tidak adil. Dan pelakunya semakin menjadi-jadi, karena mengira Wage tidak akan pernah melawan. Padahal sedulur, saat seseorang menguji kesabaran Wage, yang diuji sebenarnya bukan Wage, tapi akal sehat dan hati nurani orang itu sendiri. Wage sudah diberi hati yang lapang. Kalau lapangnya hati Wage berhasil dipenuhi oleh perilaku buruk seseorang, itu artinya orang tersebut sedang kalah dalam ujian yang ia buat sendiri. Ironisnya, banyak yang tidak sadar ketika sedang diuji oleh takdir lewat Wage. Perlakuan buruk terhadap Wage biasanya tidak langsung mendapat balasan. Alam menunggu. Semesta memberi kesempatan kepada pelaku untuk sadar, meminta maaf, memperbaiki sikap. Jika kesempatan itu diambil, maka selesai sudah urusannya. Wage pun akan memaafkan tanpa menyimpan dendam. Namun ketika kesempatan itu diabaikan, ketika seseorang terus menekan Wage tanpa henti, maka timbangan takdir pun bergerak. Sesepuh dulu mengingatkan, kesabaran wong Wage iku kaya sumur. Jeru, nanging yen wis kering, kabeh bakal krungu suarane. Kesabaran Wage seperti sumur. Dalam, tapi jika sudah kering, semua akan mendengar suaranya. Yang dimaksud suara di sini bukan teriakan Wage, melainkan jawaban alam. Karena semakin orang menguji Wage, semakin mahal harga yang harus mereka bayar ketika waktu pembalasan itu datang. Tidak perlu Wage menyentuh satu jari pun, alam yang akan mengurus cara balasannya. Kadang lewat hilangnya kesempatan, rusaknya hubungan, rezeki yang menjauh, bisnis yang runtuh, bahkan kehilangan orang yang paling mereka cinta. Wage sendiri sering terkejut melihat semua itu terjadi. Mereka bertanya-tanya, kok bisa ya hidupnya tiba-tiba berubah begini? Padahal jawabannya simpel, Wage pernah menjadi bagian penting dalam hidup mereka, tapi mereka memilih melukai Wage. Alam yang menyaksikan, memilih untuk tidak tinggal diam. Bahkan dalam hubungan cinta, Wage sering diuji oleh pasangan yang tidak menghargai perasaan mereka. Dikhianati, ditinggalkan, dibuat menangis sendirian. Wage hanya bisa pasrah dan berusaha tetap berjalan. Namun di waktu yang sama, semesta bekerja pelan-pelan, menyiapkan karma. Lalu suatu hari, mantan atau orang yang menyia-nyiakan Wage itu datang dengan hidup yang kacau, meminta kembali namun sudah terlambat. Wage tak lagi menoleh. Alam telah menutup pintu yang dulu sering dibuka menjadi luas. Dan ingat sedulur, semakin lama Wage diuji, semakin dalam alam mencatat. Semakin banyak Wage menangis diam-diam, semakin kuat energi yang sedang dikumpulkan untuk sebuah balasan yang tidak main-main. Kesabaran Wage adalah peringatan. Jika itu dibiarkan terus disakiti, kesabaran Wage berubah menjadi hukuman takdir bagi siapa yang melampaui batasnya. Maka jangan pernah bangga jika kita berhasil membuat orang Wage terluka tanpa perlawanan. Karena saat Wage masih diam, sebenarnya mereka sedang memberi kesempatan terakhir. Dan jika kesempatan itu dibiarkan lewat begitu saja, maka yang datang setelah itu bukan lagi kesempatan, tapi balasan. Namun sedulur, ada titik di mana Wage berhenti berdoa, berhenti berharap, bahkan berhenti memohon agar seseorang berubah. Di titik itu, Wage menyerahkannya langsung kepada langit. Dan jika langit yang turun tangan, maka tidak ada manusia yang bisa menghalangi balasan itu. Mari kita lanjut ke poin 4. Ketika Wage sudah tidak berdoa lagi. Sedulur, Wage itu tipe manusia yang rela mencintai tanpa hak, membantu tanpa pamrih, dan memaafkan bahkan sebelum ada kata maaf terucap. Tapi manusia seperti Wage ini hanya bisa kuat karena mereka memiliki harapan di dalam hati. Harapan bahwa orang akan berubah, bahwa kebaikan akan kembali sebagai kebaikan. Selama Wage masih berharap, mereka akan terus tersenyum meski hatinya menangis. Selama Wage masih berdoa, mereka akan terus memberi kesempatan. Karena bagi Wage, mungkin masih ada sisi baik yang bisa diselamatkan. Namun ada satu titik di mana Wage merasa semuanya sudah tidak lagi layak dipertahankan. Titik ketika doa yang mereka panjatkan setiap malam berubah menjadi hening. Titik di mana Wage berhenti meminta agar sesuatu diperbaiki, dan mulai mengikhlaskan semuanya begitu saja. Di titik ini, Wage berkata pelan dalam hatinya, "Aku wis ora iso maneh. Saiki aku serahke kabeh marang Gusti. Aku sudah tidak mampu lagi. Sekarang aku serahkan semuanya kepada Tuhan." Sedulur, ketika Wage berhenti berdoa,
itulah saat yang harus paling ditakuti oleh orang yang pernah menyakitinya. Karena selama Wage masih berdoa, itu artinya Wage masih ingin berjuang. Tapi ketika Wage sudah berhenti, perjuangan itu berpindah tangan. Yang turun tangan bukan lagi Wage. Yang bergerak adalah langit. Doa Wage yang selama ini memohon agar seseorang diberi kebaikan, berubah menjadi penyerahan total kepada semesta. Langit akan menimbang ulang, apakah orang itu layak tetap berada dalam hidup Wage, atau harus dikeluarkan secara perlahan, bahkan tiba-tiba. Inilah yang membuat balasan semesta terasa sangat tepat sasaran dan tak bisa dihindari. Setiap tetes air mata Wage yang jatuh dalam diam adalah pesan langsung ke alam. Wage tidak perlu mendoakan keburukan. Alam sudah tahu kapan harus memberi pelajaran. Bahkan Wage pun sering terkejut melihat orang yang pernah menyakitinya tiba-tiba jatuh dalam kesulitan. Bukan Wage yang mengirimkan doa buruk, tapi Wage sudah menarik semua harapan baiknya. Dan ketika harapan baik itu hilang, jalan hidup orang tersebut pun ikut gelap. Sesepuh mengatakan, "Getih wong sabar iku donga sing paling cepat tekan langit." Darah orang sabar adalah doa yang paling cepat sampai ke langit. Wage yang berhenti memperjuangkan seseorang, meninggalkan orang itu tanpa banyak kata. Mereka tidak membenci, hanya berhenti peduli. Dan kehilangan perhatian Wage adalah kehilangan besar yang baru disadari saat semuanya terlambat. Banyak yang menyesal, ingin kembali, ingin meminta maaf. Tapi Wage sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Wage sudah berjalan jauh, ditemani oleh restu alam yang mengangkatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Dan bagi Wage sendiri, meski hati sempat remuk, justru dari situlah kekuatan mereka lahir. Ketika Wage menyerahkan segalanya kepada langit, semesta akan mengganti luka itu dengan kebangkitan. Wage akan mendapatkan seseorang yang lebih menghargai, kesempatan yang lebih baik, rezeki yang lebih berkah. Semua itu adalah hadiah dari alam karena Wage pernah sabar hingga batas terakhir. Jika titik kesabaran itu sudah terlewati, Wage tidak lagi menjadi sosok yang diam dan terluka, tetapi berubah menjadi pribadi yang kuat, tegar, dan tidak mudah ditaklukkan. Wage akan bangkit dengan cara yang mengejutkan banyak orang. Dan di saat itulah, alam mengungkapkan balasan yang telah lama dikumpulkan. Mari kita lanjut ke bagian inti terakhir. Poin 5. Wage akan bangkit saat semesta memanggilnya. Sedulur. Wage mungkin terlihat lemah di mata dunia. Mereka sering menunduk, tidak banyak bicara, lebih sering mengalah. Tapi alam tidak menciptakan Wage untuk menjadi korban selamanya. Ada waktunya Wage bangkit. Dan bangkitnya Wage itu bukan bangkit biasa. Ia seperti seorang prajurit yang sedang tidur panjang. Saat terjaga, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Wage yang sudah melewati banyak luka akan memiliki ketegasan baru dalam hidupnya. Mereka tidak akan lagi memberikan kesempatan yang sama kepada orang yang pernah menghancurkan hatinya. Wage juga akan mulai berani memilih, meski harus melawan arus. Wage akan belajar bahwa dirinya layak bahagia tanpa perlu menyenangkan siapapun lagi. Ketika Wage mulai menyadari nilainya sendiri, itulah kebangkitan yang sebenarnya. Dan kebangkitan itu bukan hanya soal hati. Wage akan mendapatkan perubahan dalam hidup. Pekerjaan yang lebih baik. Rezeki yang mengalir lancar. Lingkungan yang lebih menghargai. Orang-orang baru yang membawa kebaikan. Peluang yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Semua datang bersamaan, seperti pintu yang terbuka serentak. Kenapa bisa begitu? Karena Wage sudah selesai menjalani fase terberatnya. Semesta mengganti rasa sakit Wage dengan hadiah yang setimpal. Untuk Wage yang selama ini diam, sabar, tidak membalas. Tuhan membalas dengan cara paling indah dan paling mengejutkan. Sering terjadi, orang yang dulu meremehkan Wage akan datang kembali. Dengan wajah penuh penyesalan. Dengan kata-kata yang dulu tidak pernah ingin mereka ucapkan. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tapi Wage yang sudah bangkit tidak akan lagi terpikat dengan janji. Wage hanya tersenyum dan melangkah pergi. Karena Wage sudah belajar. Tidak semua orang layak diajak ke masa depan. Sesepuh berkata, Wong sing tau ditindes. Yen wes tangi, ora gampang diguling ke maneh. Orang yang pernah ditindas, jika sudah bangkit, tidak akan mudah dijatuhkan lagi. Wage juga akan lebih peka terhadap tanda-tanda alam. Ketika semesta terasa menuntun ke arah tertentu, Wage akan mengikuti tanpa ragu.
keyakinan wage akan tumbuh kuat. Mereka paham bahwa hidup bukan hanya tentang menahan dan menerima, tapi juga tentang melangkah menuju takdir yang lebih tinggi. Kebangkitan wage menjadi jawaban semesta atas semua air mata yang pernah tersimpan dalam diam. Wage tidak lagi membiarkan dirinya diperlakukan sembarangan. Mereka berubah menjadi seseorang yang dikenal karena keteguhan hati, bukan hanya kesabarannya. Dan saat wage sudah berada di posisi tinggi, orang-orang yang pernah meremehkan akan bertanya-tanya, bagaimana bisa dia jadi seperti itu? Namun jawaban wage hanya satu. Aku tidak sendirian. Semesta selalu bersamaku. Sedulurku, kini kita sudah melihat sisi terdalam dari kesabaran wage. Saat wage sabar, alam mencatat. Saat wage diam, semesta bergerak. Dan saat wage bangkit, dunia akan melihat balasan yang tidak bisa ditepis siapapun. Mari kita rangkum perjalanan batin ini, agar wage semakin memahami jati dirinya. Sedulur, wage tidak pernah meminta balasan, tapi semesta yang akan menagihnya untuk mereka. Kesabaran wage adalah anugerah, sekaligus senjata yang diam. Maka jangan pernah menguji batasnya, karena jika itu terjadi, yang bergerak bukan wage, melainkan takdir. Sesepuh berkata, aja semena-mena marang wong sing meneng. Sing meneng kui sok due konco sing ora katon. Jangan semena-mena terhadap orang yang diam. Orang yang diam itu sering punya teman yang tak terlihat. Kalau panjenengan lahir wage, tulis di komentar. Aku wage. Sabar bukan karena aku lemah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, supaya semakin banyak sedulur yang ingat bahwa kebaikan dan kesabaran tidak pernah sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.